Oke sih, ini berarti dia udah nggak jalan ya. Tuh, 2, 3. Oh, ini malah berkali-kali. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Nama aku Guntur, dan ini adalah video ke-12 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Di video sebelumnya, kita sudah membahas hero yang terluka ketika menabrak musuh dari samping. Misi kita hari ini, kita akan membuat musuh terluka ketika hero melompatinya. Kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe, dan klik icon lonceng serta follow Twitter agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Oke, langsung aja kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita, sekaligus kita buka level 1.tsgen dan musuh.tsgen. Untuk menambahkan deteksi ketika hero melompati musuh dan musuh terluka, maka kita perlu menambahkan satu area 2D baru di sebelah area 2D yang kemarin kita buat, yaitu area 2D deteksi samping. Jadi kita klik plus, kita ketik area 2D. Nah, ini ada warning, kita klik warningnya. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Kata kunci di sini adalah child, jadi kita diminta untuk menambahkan collision shape 2D atau collision polygon 2D. Jadi kita tambahkan aja, klik plus, lalu kita ketik collision, kita pilih yang collision shape 2D. Nah, warning yang area 2D udah hilang. Tapi kemudian ada warning baru di collision shape 2D, kita klik aja warningnya. A shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Ini kata kuncinya adalah resource ya, resource ada di inspector, dan kita cari yang namanya shape. Nah, shape ada di paling atas, karena empty maka dia ada warning, jadi kita harus klik tanda panah di sebelah, dan kita pilih yang new rectangle shape 2D. Nah, ini warning sudah hilang ya. Nah, ini adalah collision shape 2D-nya yang barusan kita buat. Nah, ini kita kecilkan dikit. Mungkin bisa seukuran dengan lebar musuh ya, dan taruh agak sedikit di atas. Nah, sekalian kita ganti namanya area 2D yang ini ke deteksi atas. Jadi double klik aja, terus kita ketik. Kemudian sekaligus collision layers kita ubah ya. Jadi collision layer di sini masih hero. Ini kita matikan, kita pindah yang musuh. Lalu mask kita biarkan ke hero. Nah, untuk mendeteksi hero ketika dia melompat dan bertumbukan dengan deteksi atas, maka kita akan menggunakan signal. Kita akan klik node, dan di sini kita akan menggunakan yang body entered. Jadi body entered ini dipakai untuk mendeteksi ketika kinematic body line, dalam hal ini adalah hero, memasuki area 2D yang kita buat ini ya, yaitu deteksi atas. Jadi kita double klik, lalu kita pilih yang musuh, kita connect aja. Nah, sekarang dia menambahkan satu signal, yaitu on deteksi atas, body entered. Nah, di sini kita akan cek body itu siapa. Jadi kita cek dulu, if body name sama dengan hero. Dan kita akan tambahkan satu hentakan hero ke atas, jadi seakan-akan dia akan melompat gitu. Body kecepatan.y sama dengan minus 500. Oke, jadi body yang ada di parameter sini adalah kinematic body yang bertumbukan dengan area 2D ya. Dan ini akan dilempar ke function on deteksi atas ini. Jadi kita akan cek, kita ke level 1, lalu klik aja play scene. Oke, kalau kita lompat, nah dia, lumayan tinggi ya lompatannya. Kita bisa kecilkan ya, ini mungkin terlalu tinggi. Jadi ke 200 aja deh, kan terlalu banyak tadi. Oke, terus yang kedua kita akan coba tambahkan supaya musuh terluka. Jadi kita tulis aja sini terluka. Terus kita tulis function baru terluka. Oke, pass. Nah, kalau kita buka animated sprite, di sini kita punya animasi terluka ya. Jadi kita bisa play animasi terluka ketika function terluka berjalan ya. Nah, di sini kita bisa tulis animated sprite play terluka. Oke, dan kita coba lagi. Kita lompat. Oke, ini kelihatan bahwa animasi yang kita minta untuk dimainkan itu nggak dijalankan ya. Itu karena seperti yang kita sudah lakukan kemarin, animated sprite play ini akan terpanggil sekali,
perlu diingat bahwa ada update animasi di dalam physics process, dan physics process ini berjalan setiap frame atau setiap tick. Jadinya kita perlu menambah satu variabel untuk mengatur kapan dia memainkan terluka dan kapan dia kembali lagi memainkan yang update animasi ini. Jadi kita ke sini, kita tambahkan aja var apakah terluka. Kita tulis false. Lalu di bagian physics process, ini sekalian aja kita tambahkan yang untuk kecepatan ini, if apakah terluka, atau not ya, jadi kebalikannya. Sama juga untuk yang if animasi, jadi if not apakah terluka, maka dia update animasi. Oke, lalu di sini kita akan tambahkan apakah terluka sama dengan true. Oke, kita coba aja play scene. Oke, dia lompat. Ya, dia berhenti sebentar. Ya, dia berhenti sebentar, tetapi dia tidak kembali lagi karena apakah terluka ini tidak dikembalikan ke false. Nah, seperti yang kemarin kita sudah lakukan juga di Hero, kita akan tambahkan yield sehingga ketika 1 detik sudah lewat, maka dia akan kembali lagi ke apakah terluka menjadi false. Jadi kita tulis di sini yield, lalu get tree, dan kita create timer 1, oh nggak usah, yang koma di sini, kita tulis yang timeout. Oke, jadi setelah 1 detik, lalu dia akan panggil timeout dan yield akan menunggu create timer ini memanggil timeout untuk melanjutkan yang baris berikutnya, yaitu apakah terluka sama dengan false. Oke, kalau di sini, maka nanti setelah 1 detik, musuh akan berjalan lagi. Oke, kita coba. 1 detik. Ya, dia jalan lagi. Oke. Nah, ini kita akan tambahkan stamina atau health ya, biasanya disebutnya. Stamina akan dipakai untuk mengukur berapa sehat musuh kita ini, sehingga butuh berapa kali lompatan untuk benar-benar melumpuhkannya. Jadi kita bisa tulis aja di sini variabel var stamina. Kita ekspor sekalian, jadi stamina akan berbeda-beda tiap musuh. Kita tulis aja di sini stamina sama dengan mungkin 3 by default ya. Jadi stamina kita set sebagai 3, lalu ketika terluka kita akan turunkan stamina minus sama dengan 1, ini artinya stamina sama dengan stamina minus 1. Kalau stamina sama dengan 0, maka dia mati. Else, maka dia akan kembali lagi ke apakah terluka menjadi false. Nah, berikutnya kita perlu tambahkan function mati. Pass. Oke, jadi kalau sudah 3, maka dia akan beneran mati atau tidak akan kembali lagi berjalan. Ya, jadi kita klik level 1, kita play scene. Oke, kita coba yang ini ya. 1. Oh, 2, 3. Oh, kenapa nih masih? Mungkin kita perlu cek nih di bagian sini. Berapa sih stamina sekarang? Print stamina. Ya, pastikan kita ke level 1 dulu, lalu play scene. Oke, ini harusnya kelihatan ya. Oh, oke. Ups. 2, 3. Oke sih, ini berarti dia udah nggak jalan ya. Tuh, 2, 3. Ini malah berkali-kali. Oke, ini kayak perlu. Oh, oke. Kalau dia kurang dari 0 harusnya ya. Jadi kalau dia melebihi 0, dia malah tetap hidup lagi malah. Jadi kita kembali lagi ke sini. Terus lebih kecil sama dengan 0. Nah, tadi waktu kita coba, hero sepertinya bisa melompati musuh berkali-kali ya, walaupun stamina lebih dari 0. Nah, itu kita perlu ubah di bagian deteksi atas body entered. Pertama, terluka ini kita perlu indent. Jadi dia akan terpanggil ketika body name itu adalah hero.
Lalu kita tambahkan aja di sini and stamina lebih gede dari 0. Jadi kalau kurang dari 0, maka ini nggak akan kepanggil. Nah, ini juga sekalian aku naikkan ya ke 200 biar lompatnya agak tinggi. Dan ini kita bisa coba aja masih di level 1. Kita klik play scene. Oke, kita lompat. 1, 2, dan ya, dia nggak lompat lagi ya. Ini, oke. Jadi ini kondisinya dia udah mati. Nah, dalam kondisi mati seperti ini, kayaknya lebih oke kalau pertama si deteksi sampingnya juga mati, dan hero bisa tembus ke musuh ya. Jadi kita matikan dulu. Nah, kita perlu mengubah function mati, dan di sini kita akan menonaktifkan semua collision dari musuh ya. Jadi kalau kita ke musuh, kita buka 2D-nya. Nah, kita akan matikan collision kita akan matikan collision di musuh, seperti ini, yang ini. Jadi kita akan matikan layer dan mask, kemudian kita juga akan matikan deteksi samping, layer maupun mask, dan deteksi atas, layer maupun mask. Dan ini kita lakukan di script. Caranya adalah kita ke script, lalu di bagian sini kita akan tulis set collision layer bit. Layer bitnya kan untuk musuh itu 2 ya. Nah, kita akan matikan. Jadi 2 ke false, lalu set collision mask bit. Kalau musuh adalah, ini yang hero kita matikan ya. Jadi bit 0, false. Kemudian untuk yang deteksi samping, juga sama, set collision layer bit 2 false. Coba kita cek lagi, deteksi samping itu layer bitnya 2 dan mask-nya 0 ya. Jadi kita ke set layer bit 2 dan deteksi samping set collision mask bit 0 false. Dan ini kayaknya sama juga untuk yang deteksi atas, jadi kita tulis saja yang sama. Set collision mask bit 0 false. Oke. Dan kita bisa coba aja ke level 1 dan play scene. Oke, kalau kita lompat 1, 2, 3. Ya, tembus. Oke. Dan ini kayaknya bagus lagi kalau ketika mati seperti ini, dia ada animasi mati, lalu lama-lama hilang. Oke. Nah, kita bisa cek dulu di bagian musuh, animated sprite, kita bisa ke assets, lalu ke fierce tooth, dead ground. Ini kita bisa pakai nih. Jadi dead ground ini kita tambahkan aja animasinya mati, lalu kita get aja yang dead ground 01 sampai 04 ya. Oke, nah jadi dia akan menganimasikan begini. Ini kita matikan loopnya, ini kita naikkan ke 10 aja. Jadi kita ke sini, lalu kita tulis animated sprite, play, mati. Oke, cek lagi. 1, 2, 3. Ya, mati. Nah, kita akan tambahkan untuk fade ya. Jadi lama-lama dia akan fade atau menghilang, terus kita hapus dari memori. Caranya kita bisa tambahkan yang namanya animated player. Jadi kita sudah punya animated sprite, tapi kita bisa juga menambahkan satu objek baru, yaitu animated player yang akan dipakai untuk menganimasikan banyak hal. Kita klik musuh, lalu kita klik plus, tulis animated player, animation player. Nah, di animation player kita bisa tambahkan animasi baru ya. Kita klik animation, klik new, lalu di sini kita tulis menghilang. Jadi ada animasi untuk menghilang. Di dalam animation menghilang ini kita bisa tambahkan banyak banget track, dan kita bisa atur berbagai macam hal di dalam objek ini, objek yang kita tambahkan animated player tadi. Dalam hal ini adalah musuh. Tapi untuk saat ini kita akan tambahkan track untuk mengubah transparansi dari animated sprite.
ya, karena animated sprite itu yang dipakai untuk menampilkan visual si musuh, ya kan. Jadi kita klik property, kita pilih animated sprite, dan kita pilih modulate. Nah, modulate ini adalah bagian atau properti yang dipakai untuk menentukan atau mengatur opacity atau transparansi dari si animated sprite tadi ya. Lalu kita klik kanan, pilih insert key, lalu kita ke satu, klik kanan, insert key. Dan di bagian frame di satu, kita klik dan value-nya kita turunkan ke 0. Oke, jadi kalau kita cobain, nanti akan begini ya. Oke, harus bisa. Nah, harusnya begini. Oke, jadi kalau begini nanti, kalau kita play, lama-lama akan menghilang seperti ini. Oke, dan kita ke script. Kita tambahkan di sini animation player, play, menghilang. Oke. Perlu diingat bahwa ketika dipanggil mati, itu ini akan berjalan cepat sekali ya, sehingga lebih baik kalau kita tunggu sampai play mati ini selesai, baru kita menghilang, ya kan? Jadi ini kita bisa copy, lalu kita paste, oke, dan di level kita coba lagi. Oke, kita coba ya. 1, 2, oke, 3 udah ya. Nah, dia menghilang. Oke, ini sebenarnya dia masih ada ya. Dia belum benar menghilang, tapi cuman kelihatan menghilang. Dan kita memastikan dia menghilang dengan cara ketika selesai animasi menghilang, kita mau memanggil function baru dan beneran menghapus si musuh dari memori ya. Jadi kita tulis sini func hapus, gini aja. Lalu di sini queue_free, oke. Jadi ini dipakai untuk menghapus musuh diri sendiri dari sistem. Tapi ini akan dipanggil di animation player. Nah, ini menarik ya. Jadi kita bisa tambahkan add track, call method, kita ke musuh, oke. Dan di bagian sini kita klik kanan insert key. Oke, ini nggak ada hapus ya. Ini kayaknya perlu kita save dulu. Jadi ini save, oke. Lalu kita insert key lagi dan kita pilih hapus. Oke. Nah, jadi yang terjadi adalah ketika animation menghilang dijalankan, dia akan menjalankan menghilang dan ketika frame 1, dia akan panggil hapus. Nah, ini kalau mau memastikan, kita print aja di sini hapus. Oke. Lalu kita ke level 1, kita coba lagi. Oh, ini harus dibalikin lagi. Ini karena otomatis dia ada di sini, jadi harus dibalikin ke 0 dulu. Dan kita ke level 1. Oke. Nah, ini kalau lompat 1. Aduh, malah. 1, 2, 3. Oke. Dan hapus. Oke, sudah. Oke, jangan lupa kita bisa mengubah masing-masing stamina musuh di level 1. Jadi kita bisa klik musuh 2 misalnya, dan stamina ini dibuat lebih gede, let's say 5. Dan mungkin yang ini lebih kecil ya, mungkin 2 gitu. Oh ya, ada satu lagi yang perlu kita tambahkan, ini kecil banget. Karena ketika hero itu melompati musuh dalam keadaan terluka, itu dia masih bisa melukai sebenarnya. Karena di bagian sini deteksi atas body entered itu, dia hanya mendeteksi apakah dia hero dan apabila stamina lebih dari 0. Tapi ketika apakah terluka sebenarnya true, itu sebaiknya mungkin dia tidak bisa melukai gitu. Jadi dibiarkan aja dulu kayak semacam stun, baru setelah dia pulih lagi dia baru bisa melukai. Jadi ini bisa kita tambahkan and not apakah terluka and stamina. Jadi yang terjadi di sini adalah kalau dia itu tidak terluka dan masih punya stamina, maka dia bisa melukai. Nah, kita cek lagi. Oke, 1. Waktu dia di sini, ya harus melompat lagi. 2. Oke. 1, 2, 3,
Nah, dia nggak bisa melompat, harus melompati berikutnya gini. Oke, baru mati. Mudah kan teman-teman? Di video selanjutnya, kita akan menambahkan health pada hero, dan kemudian kita akan tambahkan GUI atau Graphical User Interface. GUI ini akan diletakkan di bagian atas layar game kita, dan ini untuk menunjukkan health maupun jumlah koin yang sudah ditangkap oleh hero. Penasaran kan? Tunggu minggu depan, sampai ketemu.